Manchester United siap tanggung gaji Cristiano Ronaldo jika ia dipinjamkan ke Napoli. Rumor kepindahan Cristiano Ronaldo ke Napoli makin santer terdengar jelang akhir masa bursa transfer musim panas 2022 ini. Bahkan kini, Manchester United disebut siap menanggung gaji Ronaldo selama dipinjamkan ke Napoli. Sebagaimana diwartakan Gazzetta dello Sport, Man United disebut akan membayar gaji pemain Ronaldo demi merampungkan segera kesepakatan peminjaman sang pemain ke Napoli. Pasalnya, gaji Ronaldo yang begitu besar memang menjadi halangan sejumlah klub, termasuk Napoli untuk memboyongnya. Gazzetta mengatakan bahwa Man United siap untuk terus membayar gaji Ronaldo saat dia dipinjamkan ke Napoli untuk musim ini. Tulis laporan tersebut, kini, Man United sudah mendapatkan tanda tangan Anthony dari Ajax Amsterdam. Jadi, kepindahan Ronaldo ke Napoli bisa terjadi tanpa kesepakatan pertukaran pemain. Terkait isu Napoli yang akan mendatangkan Ronaldo ini, Luciano Spalletti turut memberi komentar. Dia menyambut baik jika Ronaldo benar datang ke skuadnya. Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya ingin bekerja dengan Ronaldo, saya katakan kepada Anda tidak ada pelatih yang akan mengatakan tidak untuk itu, ungkap Luciano Spalletti. Erik ten Hag segera pecahkan masalah yang sering terjadi di skuad United. Manchester United sekarang sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai meraih 2 kemenangan beruntun di Premier League. Namun, Setan Merah masih memiliki beberapa pekerjaan rumah untuk diselesaikan. United cukup aktif selama bursa transfer musim panas 2022. Setan Merah telah mendapatkan 5 pemain anyar, yakni Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Casemiro dan Anthony. Sampai penutupan bursa transfer musim panas 2022, supporter United diperkirakan masih bisa terhibur dengan beberapa pemain baru lagi. Lantas, sektor mana saja yang semestinya dirubah? Para bek United sudah mulai menunjukkan perubahan positif. Duet Lisandro Martinez dan Rafael Varane agaknya bakal terus mengunci pos bek tengah. Tyrell Malacia dan Diogo Dalot pun terlihat konsisten dan ngeklik dengan strategi Erik ten Hag. Meskipun Diogo Dalot memiliki banyak potensi, dia masih sangat mentah. Dia juga diprediksi rapuh jika terus dimainkan di semua pertandingan United musim ini. Saat ini satu-satunya cadangannya adalah Aaron Wan-Bissaka, yang tidak masuk dalam rencana ten Hag. Untuk itu, United harus mencari bek kanan lain sebelum deadline. Ini akan membantu pemain sayap kanan dalam menyerang karena akan memberi United lebih banyak opsi di musim di mana pertandingan akan padat. Cerita mengenaskan antara Rio Ferdinand dan Mario Balotelli hingga sekarang. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand yang pernah ingin bunuh Mario Balotelli di derby Manchester menarik untuk dibahas. Ya, ternyata Ferdinand sempat amat kesal dengan Balotelli karena sikap buruk sang pemain ketika laga Manchester United vs Manchester City. Perlakuan Balotelli pada 2011 itu tidak akan Ferdinand lupakan. Pasalnya, usai pertandingan yang mempertemukan dua klub tersebut, Balotelli memanas-manasi supporter Man United. Ferdinand mengatakan bahwa dirinya tidak terima jika pendukung klubnya dipanas-panasi. Keduanya bahkan hampir berkelahi. Untungnya mereka langsung dipisahkan oleh para pemain lainnya. Jika peluit tanda pertandingan telah usai, datanglah ke pendukung dan nikmati kemenangan, bukan datang ke pendukung lawan, bunyi cuitan Ferdinand. Saat itulah Balotelli, ingat apa yang terjadi setelah pertandingan? Saya ingin membunuhnya hari itu. Saya bertengkar dengannya karena kejadian itu. Balotelli merayakan dan memanas-manasi penggemar setelah pertandingan. Itu adalah perbuatan yang tidak sopan menurut saya, ungkap Rio Ferdinand. Hengkangnya Anthony ke United. Bos Ajax kecam atas transfer itu. Pelatih Ajax Alfred Schreuder tidak ikhlas melepas winger Brasil asuhannya itu ke Old Trafford. Bos Ajax Alfred Schreuder mengaku merasa sedih usai pihak klub memutuskan menjual Anthony ke Manchester United, dan mengeluhkan bahwa kini, segalanya cuma soal duit. Dapat mengonfirmasi bahwa United sukses menyelesaikan kesepakatan 100 juta euro dengan Ajax demi memboyong Anthony. Winger asal Brasil itu memang sejak beberapa waktu lalu menjadi incaran Erik ten Hag di Old Trafford, setelah dia mencetak 8 gol dan 4 assist di bawah bekas manajernya itu musim lalu. Kampiun Eredivisie itu memang mendapatkan dana selangit dari biaya transfer Anthony yang begitu resmi hijrah akan menjadi pemain termahal yang pernah dijual Liga Belanda, tetapi sang pelatih justru tidak ikhlas dan mengecam situasi sepak bola saat ini. Zaman sekarang, segalanya cuma soal duit. Bagi saya ini menyedihkan. Tapi beginilah dunia kita sekarang.
Sangat menyedihkan dan saya tidak menyetujui hal-hal yang terjadi pada kami. Terlepas dari itu, Schreuder bersikeras bahwa Anthony tidak akan hengkang, meski dia jengkel dengan pertanyaan bertubi-tubi soal sang winger. Saya mau membahas pertandingannya, bukan Anthony. Saya sudah bicara lebih dari cukup soal ini, ungkap Alfred Schreuder. Perkiraan starting 11 United bersama Anthony. Skuad Setan Merah makin kuat musim ini. Raksasa Premier League, Manchester United belum berhenti menambah kekuatannya. Terbaru, Setan Merah dikabarkan sudah sepakat untuk merekrut Anthony dari Ajax Amsterdam. Lantas, seperti apa formasi terkuat Manchester United dengan kehadiran Anthony? Posisi kiper ada David De Gea. Musim ini Manchester United meminjamkan Dean Henderson ke Nottingham Forest. Alhasil, posisi De Gea di bawah Mister pun semakin nyaman dengan Tom Heaton bertindak sebagai deputi. Kemudian posisi bek ada Diogo Dalot, Rafael Varane, Lisandro Martinez dan Tyrell Malacia. Sedangkan di posisi gelandang ada Bruno Fernandes, Casemiro dan Christian Eriksen. Satu nama yang bisa dibilang menunjukkan performa konsisten di awal musim ini adalah Christian Eriksen. Hal ini cukup mengejutkan mengingat di awal kedatangannya ia diprediksi hanya akan menjadi pemain pelapis, dan posisi penyerang ada Jadon Sancho. Kehadiran Erik ten Hag ternyata berhasil membuat Sancho menampilkan performa puncaknya dan membuktikan bahwa ia layak dihargai mahal oleh United. Sancho bermain apik dan turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan atas Liverpool. Sancho pun menjadi satu dari 3 pemain andalan ten Hag di lini depan. Marcus Rashford pada pramusim lalu, Ten Hag berjanji memainkan Rashford sebagai ujung tombak. Hal itu ia tepati dan sukses dibayar Rashford dengan golnya ke gawang Liverpool. Dengan nasib Cristiano Ronaldo yang semakin tidak menentu, Rashford menjadi pilihan paling realistis untuk dimainkan sebagai penyerang tengah oleh Ten Hag dan Anthony. Satu lagi revolusi yang dilakukan Ten Hag dalam 2 laga terakhir adalah memainkan Anthony Elanga di sektor penyerang sayap kiri. Dengan kedatangan Anthony, praktis sektor ini akan menjadi milik bintang asal Brasil tersebut. Anthony sebenarnya memiliki posisi asli sebagai penyerang sayap kanan, tetapi ia juga bisa dimainkan di kiri.